bahagia, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nagio akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coaching, dan kosi. Bersama saya Franciscus Tenga dari SMA Negeri 1 Asesa, Dan saya Ruth Farida Edo dari SDK Ratedao. Dan saya Helena Uliari Tamame dari SMPS Stella Maris Marapokok. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Ibu Helena. Selamat sore Pak Engki. Baik, apa kabar Ibu Helena hari ini? Kabar baik, puji Tuhan, dalam keadaan baik. Bagaimana kabarnya Pak Engki? Luar biasa, puji Tuhan, kabar saya baik Bu hari ini. Sebelum kita melakukan coaching hari ini Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Oke. Baik Bu, untuk hari ini pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang saya akan menilai proses coaching hari ini antara coaching dan coaching. Baik Bu, untuk coaching kita hari ini dan coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah yang dilakukan oleh Ibu Helena sesuai dengan alur kita atau belum yang saya akan nilai hari ini? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kosi dan juga bagaimana kosi tersebut bisa merespon dan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya, dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Ibu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang paling pertama itu berkaitan dengan kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya Bu, nah pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Oh iya, terima kasih Pak Engki. Potensi yang saya ingin kembangkan yang pertama adalah presence. Di sini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu, luar biasa. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu. Pertanyaan kedua itu kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi spesifisi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, luar biasa ya Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin mengcoaching. Di sini ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya Bu, berarti indikatornya Ibu ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, Oke baik, terima kasih ya Bu, luar biasa. Baik Bu, demikian dulu ya Bu, untuk pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching ya Bu. Terima kasih Pak Engki atas kesempatannya. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Selamat siang Ibu. Kenapa sih Ibu kelihatan kok gelisah? Iya, selamat siang juga. Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua begini. Iya, sebenarnya tak ada apa-apa Ibu sih. Cuman saya butuh teman curhat untuk di coaching. Sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Ibu. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya. Nanti, Ibu dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan?
Ya, saya ingin mendapatkan ide segar dari Ibu untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka itu mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran, Bu. Oh, jadi Ibu inginkan menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid bergantian jam pelajaran ya. Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasi seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas, Ibu. Mereka itu malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di dalam kelas pun mereka masih saja asik jajan dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu, Ibu? Mungkin mereka itu kelelahan setelah berolahraga, Ibu, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbullah kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang Ibu inginkan? Ya, yang ingin saya tentunya murid itu maunya saya itu mereka bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya, dan juga mereka itu merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus ketika mereka itu fokus terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran saya, Bu. Oh, gitu ya. Nah, di sini dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam percakapan tujuan Ibu yang inginkan tersebut? Posisi saya dalam pencapaian tujuan yang ingin saya capai, mungkin saya masih di angka 6, Bu. Oh, begitu. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal ini akan membantu saya. Ibu, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Saat ini sedikit saya sudah memiliki, mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasi kembali pembelajaran sosial emosional dalam EPP. Begitu saja mungkin, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk minimal hambatan tersebut? Iya, mungkin saya akan secepatnya membuat EPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Kalau begitu, sekarang rencana apa, Ibu? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh atau yang kita sebut itu mindfulness tuh ya, Bu, untuk mengembalikan fokus sehingga murid-murid itu setelah berolahraga mereka itu mendapat energi kembali untuk bisa masuk ke dalam kelas dengan lebih fokus, Ibu, menurut saya. Apa strategi untuk itu, Ibu? Saya akan menerapkan teknik stop. Jadi dengan cara saya berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi dalam tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumen sebagai pengiring dalam praktik. Menggunakan musik instrumen ini, kemudian dalam praktik ini kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar, Ibu. Begitu. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya.
Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi dari alternatif tadi, Ibu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Ibu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Ibu? Saya target 1 minggu, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih, Ibu? Janjian lagi ya, Bu. Minggu depan nanti saya akan menceritakan lagi atau update-nya yang apa yang saya sudah lakukan, Bu. Oh, setuju, Ibu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Di sini saya akan meminta kolaborasi dengan rekan sejawat dalam rencana pembelajaran ini, Bu. Oh, wah, luar biasa sekali, Ibu. Nah, jadi komitmen itu adalah kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya, Ibu, betul sekali. Pertanyaan terakhir, Bu, apa yang dapat disimpulkan dari sesi? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, puji Tuhan, saya mendapat pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop tadi dengan iringan musik instrumen. Kemudian setelah masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan lebih senang belajar. Oh, wah, keren sekali, Bu. Rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Sampai menemui kembali minggu depan ya, Bu. Ya, Oke, terima kasih. Sama-sama juga. Baik, selamat siang Ibu Helena. Selamat siang, Pak Engki. Bagaimana kabar Bu hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Oke. Ini katanya Ibu mau ngobrol sama saya. Mau menyampaikan sesuatu pastinya, Bu. Silakan Bu untuk menyampaikan sesuatunya, mungkin tentang apa Bu kira-kira Ibu Helena? Oh ya, Pak, terima kasih. Begini Pak Engki, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi dan beberapa modul yang kita pelajari bersama, terutama yang kemarin kita belajar tentang di loka 3 tentang modul 22 itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan KSE saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 5. Selain itu saya merasa saya berjuang sendirian karena guru-guru di sekolah saya belum tertarik dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya Bu, kira-kira topik yang sangat menarik sekali Bu, menurut saya ini topik yang luar biasa. Ya Ibu Helena, kita memiliki waktu, kebetulan saya waktunya agak kosong, mungkin bisa berkomunikasi, kita bisa berbincang-bincang sekitar 15-20 menit ya Bu, untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kita ini Bu kira-kira? Oh ya, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi, di mana bahwa murid saya agar berpartisipasi, siswa supaya meningkat, dan rekan sejawat saya mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke, baik, luar biasa Bu. Bagus sekali Bu Helena. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda, luar biasa Bu ya. Tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya Bu. Nah, kemudian Ibu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran sebetulnya kira-kira? Oh ya, jadi mungkin ada beberapa hal.
terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Oh, iya. Bagaimana meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, di mana bahwa caranya agar rekan-rekan saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini. Oh, wah, luar biasa Bu, sangat menarik sekali obrolan kita kali ini ya Bu. Jadi Ibu Helena memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan di sekolah ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang Ibu ingin capai di pembelajaran berdiferensiasi ini Bu kira-kira? Iya. Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran di mana agar sesuai dengan kebutuhan siswa, adanya partisipasi yang aktif dan materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan di semua kelas. Oh, luar biasa ya Bu. Saya salut dengan apa Ibu sudah lakukan ya. Saya sangat apresiasi sekali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, langkah-langkah atau strategi apa yang Ibu sudah lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan Bu? Oh iya, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang sudah saya terapkan di sini adalah saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman. Yang berikut adalah gaya yang mendiskusikan hal itu di komunitas belajar sekolah. Wah, mantap sekali ya Bu, mantap sekali. Langkah yang sudah Ibu lakukan, syukurlah ya Bu. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Saya bersyukur bahwa saya sudah bisa berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat dalam Kombel. Oh iya, bagus Bu. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna ya Bu. Ibu sudah bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus dengan rekan sejawat dalam Kombel. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik Bu? Saya sedikit mengalami kendala Pak, karena jika diajak berkolaborasi tidak optimal. Saya mencoba mengajak rekan untuk mengajar kelas 1 untuk bergabung dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap adanya kesinambungan antara kelas 1 sampai kelas 6 dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Oh iya Bu. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 1 sampai di kelas 6, harapan Ibu ke depan kira-kira seperti apa Bu? Harapan saya bahwa dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sini, semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik dapat semakin meningkat sehingga lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Wah, luar biasa Bu ya. Sesuatu yang luar biasa yang Ibu Helena ingin tingkatkan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu, kira-kira ketika kita masuk dalam angka atau grade 1 sampai 10, kira-kira di grade berapa rekan sejawat Ibu Helena ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa kira-kira dari grade 1 sampai 10 kira-kira? Ya, menurut kisaran saya bahwa mungkin di grade 5 karena beberapa guru kurang memahami IT
sepertinya memilih kendala menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat banyak adanya persiapan IT, saya yakin bahwa keseluruhan tingkat sampai di level 7, karena meskipun mereka kurang memahami IT, kalau adanya persiapan yang handle oleh guru yang pemahaman IT dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja, bahkan sudah semampu menerapkannya. Wah, menarik sekali ya Bu. Ibu mengambil analisis, bisa menganalisis terkait grade guru-guru di sekolah ya Bu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan sejawat atau rekan kerja di sekolah Bu? Rencana saya bahwa sepekan asesmen MIRT ini dengan waktu seminggu sambil remedial, dengan mengolah nilai, saya mengajak diskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu, puji Tuhan ya Bu. Saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya ingin bertanya Bu, terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut? Di sini mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan, saya mengorganisasi terlaksananya acara tersebut, dan saya juga sebagai penggerak Kobel sekolah, kemudian semua wali kelas dan guru, mahpel dan juga pemimpin. Baik, bagaimana kira-kira cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran diferensiasi itu akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas Bu? Saya akan mulai menghubungi rekan guru, kemudian saya juga mencari ruangan yang nyaman, dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang ketika berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berarti Ibu harus melakukan tindakan sesuatu yang benar-benar nyaman Bu untuk kita berkolaborasi ya. Ya. Baik, puji Tuhan. Kebetulan Bu Helena, waktu kita sudah habis sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, sekitar 15-20 menit. Saya sangat senang sekali Ibu Helena bisa menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Helena hadapi. Terima kasih ya Bu Helena. Saya tunggu kembali diskusinya ya Bu. Terima kasih juga waktunya Pak Engki, luar biasa. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Pak semakin senang dan sukses selalu. Ya Bu, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Helena. Sampai jumpa kembali ya, dan sukses selalu ya Ibu Helena. Semoga kita selalu dipertemukan lagi dengan keadaan sehat. Terima kasih ya Bu. Sukses selalu. Baik, selamat siang Pak Engki, apa kabar? Kabar baik Bu, terima kasih. Selamat siang juga Ibu Ruth. Ada yang bisa saya bantu ya Pak Engki? Baik Bu, jika begini Ibu Ruth, jika Ibu tidak sibuk, boleh kita bincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Pak, kebetulan saya juga ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan dari percakapan kita nanti ya Pak? Baik Bu, dari percakapan kita nanti yang saya harapkan, saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya Bu. Yang saya rasakan mungkin setelah saya bercerita sama Ibu Ruth, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Oh ya, memang ada masalah apa ya Pak Engki? Jadi begini Bu, saya ada salah satu siswa saya yang apabila masuk dalam pembelajaran saya, dia tidak begitu semangat Bu untuk belajar,
bahkan tugas pun jarang ya kerjakan Bu. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Hmm, baik, tadi Pak Enggi bilang ada satu siswa yang kurang semangat, Ya Bu. semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Pak sudah menemukan penyebab dari permasalahan ini? Untuk penyebabnya sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran saya. Oh ya, kalau begitu lalu dari pengamatan Pak Engki, mengapa dia tidak begitu suka dari pelajaran yang Pak Engki bawakan di sekolah? Oh ya Pak, jadi begini, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pembelajaran saya Bu, karena materinya terlalu luas, apalagi pembelajaran IPS Bu, jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pembelajaran saya. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya. Oh iya begitu, baik. Nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Engki harapkan pada murid tersebut? Untuk kondisi ideal, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya Bu. Oh begitu. Kalau Ya. begitu ada yang bisa Pak Engki lakukan seperti motivasi terhadap murid tersebut. Baik Bu, berdasarkan apa yang saya lakukan berkaitan dengan motivasi Bu. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode dalam pembelajaran Bu. Maksudnya menerapkan metode dalam pelajaran dengan baik sehingga anak juga tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik Bu, agar siswa yang bermasalah tadi dia bisa berminat untuk belajar bersama saya. Iya baik, luar biasa sekali Pak Engki, idenya Ya, Bu. sangat kreatif. Baik Pak Engki, apa yang kira-kira metode yang pernah berhasil ketika Pak melakukan di kelas? Oh ya Bu, kebetulan metode yang saya pernah lakukan di kelas, pernah Bu saya lakukan itu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca materi yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat Bu, dan pembelajaran berjalan sesuai dengan diharapkan. Oh ya, begitu, luar biasa. Pak Engki, jika kita rantingkan itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Engki itu berada di grade atau keberhasilan metode yang Pak buat tadi berada di minat siswa tingkat keberapa? Kalau saya berikan peringkat dari apa yang sudah saya lakukan Bu, itu menurut saya di antara angka 6 sampai 7 Bu. Oh ya baik, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Engki lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Baik Bu, kalau untuk berkaitan dengan langkah-langkah, mungkin saya akan lakukan itu. Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang seperti sudah lakukan kemarin-kemarin. Mungkin dengan jeda yang ketika saya tidak melakukan mungkin berpengaruh pada siswa tadi, dia tidak bersemangat. Nanti saya akan melakukan itu lagi, pesan berantai yang sudah saya lakukan, yang saya ceritakan tadi Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran dengan baik, dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik Bu. Oh iya baik, siapa yang bisa membantu Pak Engki dalam menyusun maupun melaksanakan rencana ini? Ya, yang
membantu saya dalam menyusun dan berencana ini. Di situ Pak, di situ saya bisa minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Oh iya baik. Kemudian Pak Engki akan berkomitmen seperti apa yang akan Pak Engki lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru yang hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Bu. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh peserta didik saya. Iya, sangat luar biasa ya Pak. Ya, Bu. Jadi baik Pak Engki, adakah dukungan dari pihak lain yang akan membantu Pak Engki? Tentu, Bu, kalau berkaitan dengan dukungan, saya akan minta dukungan. Yang paling pertama, di sekolah saya dukungan sarana prasarana itu yang sangat penting, Bu. Berbicara soal metode pembelajaran media itu kita harus ada dukungan dari sarana prasarana supaya pembelajaran bervariatif dan siswa itu bersemangat, Bu. Dan moral juga, Bu, dari yang saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal dari saya yang konsisten dalam menjalaninya, Bu. Oh iya baik Pak Engki, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya. Iya, Bu. Dan bagaimana perasaan Pak Engki setelah dalam perbincangan kita tadi? Ya, Bu, jujur saja dari perbincangan kita tadi, Bu, saya secara pribadi saya merasa lega, Bu, dan senang sekali, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan tadi, dan saya rasa saya sudah menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Ya, saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Engki. Ya, sama-sama ya Pak Engki. Semoga kita bisa saling berbagi dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Ya, Bu, saya juga rasa terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu. Sampai jumpa kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak. Ya, Bu, Terima terima kasih. kasih.